Gereja Pentakosta Indonesia Jemaat Villa Melati Mas dalam menyapa saudara dengan Tomorrow Church Thoughts yang ada dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19. Kita membaca ayatnya yang pertama. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang pertama. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dengan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok pada waktu kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti akan terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Saudara kasih Tuhan, inilah manusia, saudaraku. Saudara, begitu perkasa, saudaraku, dia menghadapi 450 Nabi Baal yang ada. Begitu luar biasa. Tetapi saudaraku, hanya dengan perkataan seorang Isabel, saudaraku, dia merasa takut, saudaraku. Nyawanya terancam, saudaraku. Putus harapannya, saudaraku. Mana keberadaan dia, saudaraku, sebagai Nabi Allah yang luar biasa. Inilah memberikan pelajaran bagi kita, saudaraku, bahwa ada kalanya, saudaraku, begitu tekanan begitu kuat, saudaraku. Sehingga saudaraku, kita saudaraku yang harusnya keluar sebagai pemenang karena kita sudah melalui kemenangan sebelumnya, saudaraku. Tapi kita kalah, kita takut, saudaraku, dengan suara-suara yang sumbang. Oleh karena itu, saudaraku, mari, apa yang dilakukan, saudaraku, bukan satu pelajaran bagi kita untuk kita pelajari, saudaraku, dan untuk contoh kita contoh bahwa dia, saudaraku, meninggalkan bujangnya, saudaraku, lalu dia masuk, saudaraku, dan dalam ayatnya yang ke-4, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Saudara, dia meninggalkan bujangnya, saudara. Dia masuk, saudara, ke dalam padang gurun, saudaraku. Dia masuk lebih dalam lagi seperjalanan jauhnya, lalu dia tidur, saudaraku, di bawah sebuah pohon arar, saudaraku. Bukan, saudaraku, satu solusi, saudaraku. Harusnya, saudaraku, dia mengadakan hubungan dengan Tuhan, saudaraku, dengan segala sesuatunya, saudaraku. Sebagai manusia, saudaraku, yang juga belum sempurna, maka, saudara, tekanan-tekanan begitu menghantui, saudaraku, Elia. Tapi, saudara, bukan itu yang kita ingin pelajari, saudaraku. Yang kita ingin pelajari adalah ayatnya yang Kita baca ayat 5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Ada roti bakar, ada roti. Roti, saudaraku, adalah firman Allah. Saudara, mengapa harus dibakar, saudaraku? Ada urapan Roh Kudus, ada kuasa Roh Kudus, saudaraku. Jadi, saudara, mari, saudaraku. Roti, saudara, kalau kita, saudaraku, banyak bicara roti, firman Allah, saudaraku, logos. Tapi, saudara, dengan Roh Kudus, saudaraku, yang membakar roti itu, saudara, menjadikan rema bagi saudara dan saya, saudara. Jadi, rema inilah yang kita butuhkan, saudaraku, hari-hari ini. Rema inilah, saudara, firman dengan Roh Kudus, saudaraku, kita butuhkan, saudaraku. Ingat, tabernakel, saudaraku, di pelataran, saudaraku, saudara sudah menerima mesbah korban. Lalu, saudara masuk dalam kolam basuhan, bicara Yesus, saudara, dan baptisan. Apa yang kita lakukan? Kita diam di sana? Tidak. Kita, saudara, masuk lebih lanjut. Ada meja roti pertunjukan sebelah kanan, ada kaki dia, saudara, di sebelah kiri, saudara. Nah, dua perangkat ini yang kita butuhkan, saudara. Firman Allah, saudara, dan Roh Kudus menjadi
roti bakar. Haleluya, saudara. Ada sebuah roti bakar, saudara, dan dia makan. Ada sebuah kendi, saudara, berisi air, saudara. Maka, saudara, Roh Kudus yang akan bekerja dan firman Allah, saudara, akan dinyatakan, saudara. Maka dia makan dan minum. Tetapi, saudara, dia berbaring lagi, saudara. Apa yang dia harus lakukan? Maka dalam ayatnya yang ke-7, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam-malamnya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Haleluya, saudara. Kita tahu, saudara, kita hidup di akhir zaman ini, saudara. Jadi, saudara, harus firman Tuhan, saudara, kita makan, saudara, 2 kali ganda. Firman yang bagaimana? Roti bakar. Ingat, bukan logos, saudara, tetapi firman yang penuh dengan kuasa Roh Kudus menjadi roti bakar bagi saudara dan saya, saudara. Dan dengan firman itu, saudara, kita menjalani kehidupan di saudara. Ada Roh Kudus yang bekerja, ada firman Allah, saudara, ada semuanya yang kita butuhkan, saudara. Ketika saudara dia makan baru sekali, saudara, maka dia berbaring pula. Tapi, saudara, ketika untuk kedua kalinya malaikat itu berkata, jangan kau tidur, makan dan minumlah. Maka dia lakukan itu dengan kekuatan daripada makan itu, dengan kekuatan daripada minuman itu. Dia berjalan 40 hari 40 malam sampai kemana? Sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Saudara, mari, perjalanan saudara masih jauh. Kita perlu, saudara, firman. Firman yang bagaimana? Firman yang diurapi, yang dibakar dengan Roh Kudus, saudara, menjadi roti bakar, dan minuman, saudara, Roh Kudus, saudara, air, saudara, lambang daripada firman juga, saudara, lambang daripada Roh Kudus juga, saudara, kita butuhkan, saudara, dalam kehidupan ini. Maka keyakinan percaya, saudara, 2 kali ganda, saudara, akan membawa saudaraku kepada kehidupan yang jauh lebih sempurna, saudara, yang jauh lebih baik, dan kita akan berjalan, saudara, kuat, tidak, saudara, tertati-tati, tapi kita akan terus maju dan terus maju sampai ke gunung Allah, gunung Horeb. Dalam nama Yesus kita datang pada Tuhan. Terpujilah Engkau kekal Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami mengerti, Tuhan Yesus, bahwa seringkali kami hanya menerima logos, namun kami tidak mengerti dan segala sesuatu. Tapi hari ini Tuhan berfirman bagi kami bahwa kami harus memiliki firman itu. Namun firman yang harus dibakar dengan Roh Kudus, sehingga firman itu menjadi roti bakar bagi kami. Kami makan dan minum, dan kami percaya, Tuhan, kuasa-Mu bekerja dan Roh Allah berkarya dengan luar biasa. Kami mampu, Tuhan, menjalankan kehidupan ini. Kami mampu melayani Tuhan dalam hidup ini. Kami mampu, Tuhan, melayani orang-orang yang Tuhan kirimkan. Kami mampu juga, Tuhan, melayani diri kami. Kami mampu melayani keluarga kami. Kami mampu, Tuhan, melayani anak-anak kami. Dan semuanya, Tuhan, kami akan bawa kepada Engkau. Dan mereka semua menerima firman-Mu, Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Di mana saja kami berada, kemana saja kami pergi, baik dalam rumah, baik ketika makan, ketika di pembaringan, ketika dalam perjalanan, kami harus terus membicarakan firman itu, dan membahas firman itu, dan dengan bahasan itu, maka kami menerima firman yang rema itu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Aktivitas sidang jemaat sepanjang hari ini, semua yang diberkati oleh Tuhan, dan semua rahmat Tuhan, anugerah Tuhan berlaku atas kami semua yang ada, dan sehingga kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, ada Tuhan bersama dengan kami, sehingga kami mampu menjalankan semua itu. Nama Tuhan dipuji, diangkat, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, terima kasih. Haleluya, amin. Tetap semangat, jangan kendor.